Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sadiah. Saya dari kelas A40. Nomor induk saya 22811313952. Soal tentang fenomena child free yang menjadi perbincangan publik juga menimbulkan berbagai respon dari kalangan muslim. Pertanyaannya, bagaimana wacana ini dapat dipahami dari perspektif sosiologi pendidikan Islam, terutama terkait fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi nilai-nilai Islam. Menurut hemat saya, fenomena child free dapat dipahami dari perspektif sosiologi pendidikan Islam sebagai suatu perubahan sosial yang mempengaruhi fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi nilai-nilai keislaman. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai lembaga pendidikan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Dalam Islam juga anak merupakan generasi penerus bagi suatu keluarga atau sangat tertentu dalam Dalam Islam, anak merupakan sebuah warisan yang akan Dalam Islam, anak merupakan sebagai penerus generasi, penerus warisan leluhur. Bukan itu maksudnya. Itu ulang lagi dong, itu masih ketawa. Mainan deh. Ya, udah. Bilang satu. Fenomena child free dapat dipahami dari perspektif sosiologi pendidikan Islam sebagai suatu perubahan sosial yang mempengaruhi fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi nilai-nilai keislaman. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai lembaga pendidikan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Anak juga merupakan salah satu pewaris generasi berikutnya. Mereka akan mewarisi sebuah peradaban, kebudayaan maupun nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh orang tuanya ke generasi berikut. Jika anak tidak ada, jika fenomena child free itu berkembang dengan pesat, maka kepunahan manusia di muka bumi ini akan berkelanjutan. Dalam perspektif sosiologi pendidikan Islam, fenomena child free dapat memiliki dampak sebagai berikut, yaitu mengubah peran keluarga sebagai agen sosialisasi nilai-nilai keislaman, mempengaruhi proses transmisi nilai-nilai keislaman dalam suatu generasi berikutnya, dan meningkatkan peran lain dalam sosialisasi nilai-nilai keislaman seperti sekolah atau komunitas. Bila tidak ada anak, maka sekolah dan komunitas itu akan tidak ada penghuninya. Namun perlu juga diingat bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ekonomi, sosial, dan pribadi. Di negara-negara barat seperti Korea, Jepang, fenomena child free itu sangat marak sekali. Mereka merasa ketakutan kalau punya anak mereka akan kerepotan, ekonomi mereka akan terganggu, atau mereka tidak mempunyai kesiapan mental untuk mendidik anak mereka sesuai dengan ekspektasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan motivasi di balik keputusan tersebut sehingga kita tidak memandang itu sebagai sesuatu yang salah atau keliru. Meskipun dalam Islam itu tidak diperkenankan. Dalam konteks pendidikan Islam, fenomena child free dapat menjadi kesempatan untuk membahas dan memahami nilai-nilai keislaman terkait keluarga, peran orang tua, dan tanggung jawab sosial. Karena sejatinya manusia diciptakan oleh Tuhan itu sebagai khalifah di muka bumi, sebagai generus, sebagai pengurus. Kalau tidak ada yang diurus, maka punahlah bumi ini pada waktu yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sadiah. Saya dari kelas A40. Nomor induk saya 22811313952. Di berbagai daerah muncul tren pesantren yang menggabungkan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital. Pertanyaannya, analisislah perubahan ini dalam perspektif teori perubahan sosial dan implikasinya terhadap struktur otoritas keilmuan Islam di lingkungan pesantren.
Menurut pendapat saya, perubahan ini dapat dianalisis dalam perspektif teori perubahan sosial sebagai suatu proses adaptasi dan inovasi dalam lembaga pendidikan Islam tradisional. Penggabungan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital dapat meningkatkan relevansi dan daya saing pesantren dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam perspektif teori perubahan sosial, perubahan ini dapat memiliki dampak sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi pesantren terhadap perubahan sosial dan teknologi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan santri yang lebih luas dan relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga pesantren tidak lagi dinilai sebagai pendidikan yang tradisional yang tidak mau beradaptasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesantren harus bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga santri-santrinya setelah lulus dari pesantren mereka dapat hidup di dalam masyarakat dengan kemajuan zaman, tetapi mereka tetap memiliki akhlak yang baik. Kemudian mengubah struktur otoritas keilmuan Islam di lingkungan pesantren dengan meningkatnya peran teknologi dan kewirausahaan dalam proses pendidikan. Dalam hal ini santri-santri harus dibekali dengan pendidikan teknologi yang kekinian sehingga mereka juga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang ada. Implikasi terhadap struktur otoritas keilmuan Islam di lingkungan pesantren dapat berupa: satu, perubahan dalam cara penyampaian pengetahuan keislaman dengan lebih banyak menggunakan teknologi digital. Jadi pembelajaran di dalam pesantren bisa diubah, tidak lagi pembelajaran seperti ceramah ataupun guru yang selalu memberikan mentransfer, tapi mereka juga bisa melalui digital, mereka bisa mencari sendiri, tetapi tetap harus